Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang riset operasi. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pemrograman linier atau yang terkenal dengan istilah linear programming gitu ya. Nah, pokok bahasan kita pada kesempatan ini akan kita bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah pemrograman linier. Kemudian beberapa istilah penting dalam pemrograman linier atau terminologi-terminologi penting dalam pemrograman linier. Kemudian bagaimana pemodelan dari pemrograman linier tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang motivasinya dulu kenapa kok kita perlu belajar pemrograman linier gitu ya. Nah, di sini ketika berawal dari Perang Dunia Kedua, ya, di mana Angkatan Perang Inggris itu membentuk suatu tim yang terdiri hanya seorang ilmuwan saja. Nah, ini menarik ya. Seorang ilmuwan ternyata juga berperan ya dalam Perang Dunia ini. Ternyata ilmuwan ini hanya bertugas untuk mempelajari strategi dan serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh saja. Dengan harapannya apa? Inggris akan mampu menentukan dalam penggunaan sumber-sumber militer yang terbatas, tapi dalam penggunaannya dia efektif. Misalnya dalam penggunaan radar, bom, granat, ataupun ya dalam penggunaan tank dan yang lainnya. Nah, artinya ketika kita memiliki suatu kendala, tapi kita gunakan, harapannya akan menjadi yang efektif atau optimal. Gitu. Ternyata berhasil Inggris. Karena berhasil, ternyata Amerika ikut-ikutan ya untuk membentuk suatu tim yang serupa, yang bertugas hanya untuk menganalisa tentang strategi penyerangan dari musuh. Nah, perkembangan ini sangat menarik sekali ya. Dan konsep yang terkenal adalah konsep pemrograman linier yang ditemukakan oleh Jos Danzig yaitu pada tahun 1947 ya. Jos Danzig itu memperkenalkan yaitu istilahnya metode Simplex. Nah, metode Simplex ini merupakan salah satu metode pemrograman linier yang ada. Kemudian kita akan menuju ke bentuk umum dari pemrograman linier itu. Nah, secara umum bentuknya adalah berupa minimum F sama dengan sigma, J sama dengan 1 ke N hingga ke N, CJ, XJ. Subjektunya atau kendala, subjektu itu artinya kendala, ya. Sigma J sama dengan 1 hingga ke N, AIJ, XJ lebih besar sama dengan BI. Ya. Di mana I-nya berjalan dari 1 hingga ke M, J-nya 1 ke N. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa istilah. Yang pertama, fungsi objektifnya atau fungsi tujuan yang akan kita minimumkan berupa F sama dengan sigma, ya, CJ/XJ. Kemudian koefisien CJ disebut dengan istilah koefisien biaya. Variabel XJ disebut dengan variabel keputusan atau level aktivitas yang akan dilakukan. Pertidaksamaan sigma AIJ XJ lebih besar sama dengan BI disebut fungsi batasan atau kendala teknologi yang ada. Sedangkan koefisien BI disebut dengan vektor kanan yang menggambarkan batasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Di mana kendala XJ lebih besar sama dengan 0 disebut dengan istilah kendala non-negatif. Inilah bentuk umum dari pemrograman linier. Nah, dari bentuk umum ini kita akan mendapatkan karakteristik bentuk standar dari pemrograman linier. Yang pertama itu berupa fungsi objektifnya atau tujuannya berupa minimasi. Kemudian yang kedua, semua fungsi kendala berbentuk fungsi kesamaan. Artinya nanti yang ketika belum berbentuk sama dengan, maka akan kita transformasikan menjadi bentuk sama dengan. Semua variabel keputusan bernilai non-negatif. Nah, 3 ini merupakan karakteristik dari bentuk standar yang ada. Nah, bagaimana kalau kita belum mendapatkan ke bentuk standar? Maka akan ada beberapa transformasi yang ada.
Yang pertama, mungkin fungsi tujuannya berupa maksimasi. Nah, kalau maksimasi nanti akan kita maksimumkan F ya, itu artinya sama dengan negatif minimum min F. Jadi akan kita transformasikan ke dalam bentuk negatif min F kayak gitu. Tapi kalau sudah bentuk dalam minimum ya jangan dirubah. Artinya apa? Sudah salah satu kriteria sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, jika pada fungsi kendala itu muncul tanda kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan variabel bantu slack, dinotasikan dengan SI lebih besar sama dengan 0, dia non-negatif juga. Jadi, ketika kita punya A1X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan B1, maka tinggal kita tambahkan saja dengan S1 sama dengan B1. Begitu juga nanti kalau ada beberapa kendala yang lain gitu ya, akan kita tambahkan dengan S2, S3 dan seterusnya. Ingat, kalau kurang dari sama dengan akan kita tambahkan dengan variabel slack. Di sisi lain kita pasti kayaknya juga akan menemukan ketika bentuknya adalah lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan, maka akan kita kurangkan dengan variabel surplus gitu ya. Atau SI lebih besar sama dengan 0. Ini juga nilainya non-negatif juga. Maka ketika kita punya A1X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan B1, ya, kemudian kita kurangkan saja dengan variabel surplus S1 sama dengan B1. Nah, berarti kalau lebih besar kita kurangkan dengan variabel surplus, kalau kurang kita tambahkan dengan variabel slack. Nah, kalau ada variabelnya tanpa tanda, artinya mungkin dia positif, mungkin dia negatif atau 0, maka akan kita manipulasi menjadi bentuk selisih dua variabel. Misalkan XJ kita ganti aja ya, kita manipulasi aja dengan XJ aksen dikurangi XJ double aksen. Ya, di mana XJ aksen dan XJ double aksennya lebih besar sama dengan 0. Misalkan kita punya A1 X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan B1, X1-nya jelas lebih besar sama dengan 0, tapi X2-nya tanpa tanda. Maka akan kita manipulasi. Jadi A1 X1 ditambah X2-nya kita manipulasikan menjadi X2 aksen dikurangi X2 double aksen. Karena kurang dari sama dengan, kita tambahkan dengan variabel slack gitu ya, S1 sama dengan B1. Nah, di lain sisi ya, ternyata yang kelima kita juga bisa mengalihkannya dengan suatu dengan negatif. Artinya kita kalikan dengan negatif 1. Nah, kalau kita kalikan dengan negatif 1 gitu ya, kita kalikan dengan negatif 1, maka ruas kanan, ya, ruas kanan, ruas kiri, dan tanda pun juga dikalikan dengan negatif 1. Ketika A1 X1 ditambah X2 kita kalikan dengan negatif 1, maka akan berubah jadi min A1 X1 dikurangi X2. Tanda lebih besar kita kalikan berubah jadi kurang dari, kemudian min B1 kita kalikan dengan min 1 berubah jadi min B1. Itulah beberapa cara kita mentransformasikan ketika kita menemukannya dalam bentuknya belum bentuk standar. Nah, untuk lebih pahamnya kita kasih contoh. Nah, di sini rubahlah bentuk standar berikut. Kita fungsi tujuannya berupa maksimasi. Nah, bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, kalau maksimasi itu kan sama dengan negatif minimum min F, gitu kan ya. Nah, negatif minimum min F sama dengan min 2X1 ditambah X2 dikurangi 5X3. Nah, itu didapatkan dari mana? Ya, F-nya itu kan sebenarnya tadi F-nya 2X1 min X2 ditambah 5X3, kan gitu. Kita kalikan aja dengan negatif 1 juga, kan gitu. Maka ketika min, ya negatif minimum min F, min negatif ketemu negatif jadi positif, berarti min F sama dengan min 2X1 ditambah X2 dikurangi 5X3. Sedangkan kendalanya kita akan menganalisa. Untuk kendala yang pertama, X1 dikurangi 2X2 ditambah X3. Kurang dari sama dengan 8. Karena kurang dari, maka akan kita tambahkan dengan variabel. Namanya variabel apa? Variabel slack. Kita kasih nama S1. Maka sama dengan 8. Sedangkan kendala kedua, dia lebih besar sama dengan. Kan gitu. Karena lebih besar sama dengan, maka akan kita kurangkan, kan gitu ya. Kita kurangkan dengan variabel surplus, kita kasih nama S2.
Yang awalnya tadi kita tambahkan dengan S1, variabel slack. Kendala untuk yang kedua, kita kurangkan dengan variabel surplus, jadi sama dengan negatif 18. Kemudian untuk kendala ketiga, karena kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan variabel slack juga. Kita kasih nama S3. Nah, di mana variabel non-negatifnya akan bertambah, yang awalnya hanya X1, X2, X3, akan bertambah ada S1, S2, dan S3. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh yang kedua, kalau misalkan diminta untuk merubah ke dalam bentuk standar sebagai berikut. Fungsi tujuannya berupa minimum. Karena sudah minimum, maka jangan kita rubah. Artinya, jangan diapa-apakan, biarkan dia minimum. Kemudian kita lihat kendalanya, ya. Setelah kita lihat kendala, kita cek juga tanda dari variabel non-negatifnya. X1, X2-nya jelas dia lebih besar sama dengan 0. Tapi X3-nya ternyata tidak bertanda. Nah, karena X3-nya tidak bertanda, maka akan kita manipulasi. Artinya kita rubah. Yang awalnya X3 akan berubah jadi X3 aksen dikurangi X3 double aksen. Sehingga tujuannya berupa min F, gitu ya, minimum F sama dengan 2X1 min X2 ditambah 5 dikalikan X3 aksen dikurangi X3 double aksen, yang awalnya X3 semua diganti dengan X3 aksen dikurangi X3 double aksen. Kendala pertama karena kurang dari, maka akan kita tambahkan dengan variabel slack, tapi X3-nya kita manipulasi. Kendala kedua, karena lebih besar, kita kurangkan dengan variabel surplus, gitu ya. Di sini tidak ada X3, maka tidak perlu kita inputkan atau kita masukkan ke dalam kendala kedua. Sedangkan kendala ketiga, di situ kita akan menambahkan variabel slack juga, karena tandanya adalah kurang dari sama dengan. Dan variabel non-negatifnya akan berubah. Jadi, X1, X2, X3 aksen, X3 double aksen, S1, S2, S3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, itulah beberapa contoh ketika kita akan memanipulasi atau mentransformasikan ke dalam bentuk standar. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang bentuk standarnya dari pemrograman linear, akan ada beberapa istilah penting. Yang pertama ada solusi visible atau solusi layak. Visible itu adalah layak, gitu ya. Artinya suatu solusi yang memenuhi himpunan fungsi kendala AX sama dengan B. Artinya, nah ini tadi ya, AX sama dengan B. Tujuan kita menyamadenggankan, ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan suatu solusi yang layak itu. Kemudian yang kedua, solusi basis adalah solusi di mana N dikurangi M buah variabelnya ditetapkan sama dengan 0. Itu solusi basis. Kemudian kalau basis adalah kumpulan variabel yang tidak dijadikan 0 dalam rangka memperoleh solusi visible basis. Kalau non-basis adalah kumpulan variabel yang dijadikan 0. Ya, kalau non-basis itu dijadikan 0, tapi kalau basis itu tidak dijadikan 0. Kemudian ada solusi visible basis adalah solusi basis yang memenuhi kondisi kenonegatifan kendala. Nah, ini solusi visible basis. Solusi optimal adalah solusi visible yang mengoptimalkan fungsi tujuan atau objektif. Solusi basis optimal adalah solusi visible basis yang memberikan nilai objektif secara optimal. Nah, ini beberapa istilah. Ada solusi visible, ada solusi basis, ada basis, ada non-basis, ada solusi visible, ada solusi optimal, ada solusi optimal basis. Ya, ini beberapa terminologi penting yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, tentang pemodelan pemrograman linear. Caranya adalah yang pertama kita formulasi masalah melibatkan beberapa hal. Pastinya harus ada studi lanjut. Artinya studi lanjut kita mempelajari, kemudian ada pengumpulan data, ada identifikasi masalah ya dengan kendala-kendala yang ada. Kemudian kita konstruksi masalah dalam bentuk model matematika.
Kita tahu tadi semuanya bentuknya variabel-variabel ya, matematik semuanya ya. Kemudian pencarian solusinya, kemudian kita uji modelnya, kita analisis, kita rekonstruksi jika perlu. Artinya rekonstruksi itu ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, maka akan kita rekonstruksi lagi. Dan yang keempat, kita implementasikan untuk apa? Untuk mengambil suatu penentuan, kesimpulan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan paling mudahnya. Sebuah perusahaan elektronik memproduksi tape recorder dan amplifier yang prosesnya dilakukan di 2 stasiun kerja, yaitu ada perakitan dan pengetesan. Setiap unit tape recorder memerlukan 2 jam perakitan dan 2 jam pengetesan. Nah, di sini ada 2 variabel yang kita pahami. Ada unit yang namanya rakit dan tes, gitu ya. Nah, setiap perakitan dan tes memiliki waktu tersendiri. Tape recorder itu memiliki waktu 2 untuk rakit, 2 untuk pengetesan. Sedangkan amplifier itu 4 jam untuk perakitan, 3 jam untuk pengetesan. Waktu yang tersedia di Departemen Perakitan itu totalnya 72 jam per minggu. Sedangkan pengetesan 48 jam per minggu. Kontribusi profit dari tape recorder adalah 25.000 per unit, amplifier 50.000 per unit. Bagaimana formulasi model persoalan tersebut agar diperoleh strategi produksi yang memberikan profit secara optimal? Nah, di sini kita harus pahami. Ada 2 istilah yang kita pahami di awal, ada perakitan dan ada pengetesan. Gitu ya. Nah, misalkan perakitan ini butuh waktu berapa? Pengetesan ini juga butuh waktu berapa? Kan gitu. Selain itu juga ada tape recorder, ada amplifier. Mereka memiliki waktu masing-masing. Nah, cara menjawabnya, misalnya, ya X1 ini kita sebut dengan tape recorder, gitu ya. X2-nya adalah amplifier. Maka kita akan punya variabelnya X1, X2. X1 itu tape recorder, X2-nya amplifier. Nah, tape recorder itu kan punya waktu perakitan 2 jam, pengetesannya juga 2 jam. X2-nya perakitannya 4 jam, pengetesannya 3 jam. Totalnya adalah 72 jam untuk perakitan, 48 jam untuk pengetesan. Nah, biasanya yang paling mudah itu dibentuk dalam tabel matrik yang seperti ini. Nah, dari sini tinggal enak saja gitu ya. Maka tentukan fungsi tujuannya. Mana fungsi tujuannya? Ya pasti kan harapannya tadi kan mendapatkan profit maksimum. Maka maksimum F sama dengan kan gitu ya. 25.000 X1 untuk tape recorder kan gitu ya. Ditambah 50.000 X2 untuk amplifier. Sedangkan kendalanya atau subjektunya 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 72, artinya perakitannya ya, berarti 2 jam untuk tape recorder ditambah 4 jam untuk amplifier, itu harus kurang dari sama dengan 72 jam, karena maksimalnya 72 jam per minggu. Sedangkan pengetesannya, yaitu adalah 2X1 ditambah 3X2, kurang dari sama dengan 48. Maka harus kita rubah dulu. Dengan kendalanya jelas X1, X2-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini merupakan variabel non-negatifnya atau kendala kenonegatifan. Nah, itu contoh untuk menentukan pemodelannya. Nah, ini sebagai latihan saja ya. Yang pertama, rubahlah ke bentuk standar dari masalah pemrograman linear berikut. Kemudian yang kedua juga merubah. Nah, di sini untuk X3-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Tapi X1 sama X2-nya tidak ada keterangan. Berarti kita anggap X1 sama X2 itu kita anggap tanpa tanda. Nah, kalau tanpa tanda, maka harus kita manipulasi kan gitu ya. Menjadi bentuk XJ sama dengan XJ aksen dikurangi XJ double aksen. Kemudian ini untuk pemodelannya ya. Misalkan sebuah produksi kilang minyak memiliki 2 sumber minyak mentah, yaitu minyak mentah ringan dan mentah berat ya, dengan komposisi yang seperti ini, dan ini sudah enak ya, artinya apa? Sudah ada matrik dari komposisinya, tinggal kita buat aja ke pemodelan
ke pemodelannya. Sedangkan ini juga latihan bisa untuk digunakan memperkuat ya, untuk memahami tentang pemrograman linier dan pemodelannya dari pemrograman linier tersebut. Nah, terima kasih untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.